Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kaki-kaki di Innova Reborn ya. Yang katanya Innova Reborn itu kaki-kakinya kuat, kaki-kakinya bandel, kaki-kakinya jarang rusak. Nah, nanti akan saya bahas di video ini. Kita akan lepas rodanya, baik roda depan dan belakang. Kita lihat kaki-kaki depannya sekuat apa, sebagus apa, seperti apa desain dari kaki-kaki depannya sehingga membuat mobil Innova Reborn ini yang terkenal kaki-kakinya kuat, bandel dan jarang rusak. Ya, nanti akan saya bahas, saya akan tunjukkan, akan saya videokan, sehingga bagi yang bertanya-tanya apakah Innova Reborn memang benar-benar kaki-kakinya kuat, nanti akan saya tunjukkan di video ini ya. Saya akan bahas untuk kaki kedepannya, bagaimana konstruksinya, bagaimana ketebalan dari arm-armnya, dari kaki-kaki depannya, lalu dari bagian sisi belakang juga nanti akan saya videokan, saya ulas. Lalu untuk rangka bawahnya juga akan saya tunjukkan ya. Oke, bagaimana selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sekarang kita bahas untuk bagian kaki-kaki di roda depan terlebih dahulu ya. Bagaimana untuk kaki-kaki depan roda Innova ya, yang katanya disinyalir atau banyak orang yang sudah pakai itu kaki-kakinya awet ya, jarang sekali rusak, bandel sekali, dan tidak ada bunyi-bunyian klutuk-klutuk, lodak-lodak, itu jarang sekali ya. Oke, saya akan bahas di sini. Langsung aja kita ke bagian kaki-kaki depannya ya. Ini saya contohkan untuk kaki-kaki depan sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri kurang lebih sama ya, untuk kaki-kakinya sama ya. Oke, langsung aja kita bahas di sini. Kalau kita bisa lihat di depan kita ini adalah suspensinya atau shockbreakernya untuk Innova Reborn ya, seperti ini. Untuk Innova Reborn dan Innova yang model lama itu suspensinya sama ya, dari Innova tahun 2000 yang awal itu 2025 ya, sampai sekarang tahun 2024 itu suspensinya, shocknya ini sama persis ya, dan strukturnya ini sama persis ya, seperti ini. Jadi oleh sebab itu kenapa untuk Innova yang dari dulu sampai sekarang itu kenyamanannya itu tetap konsisten ya, tidak ada perubahan. Jadi tetap kita rasakan itu nyamannya masih tetap seperti Innova lama, meskipun Innova ini sudah Innova Reborn. Beda dengan Innova yang sekarang yang Scenic ya. Kalau yang Scenic itu dia strukturnya bukan seperti ini ya, strukturnya dia monokok karena dia suspensinya rangkanya dia sistemnya rangka monokok, bukan rangka leader frame. Kalau Innova Reborn, Innova Kapsul, Kijang Kapsul, Innova Reborn atau mobil-mobil lama itu Pajero, Fortuner, itu rangkanya dia rangka leader frame. Jadi disinyalir untuk rangka leader frame itu jauh lebih kuat daripada rangka mobil sekarang. Oke, langsung aja kita lihat di bagian depan. Kalau kita bisa lihat di sini, ini untuk suspensinya ya. Kalau menurut saya ya, ini suspensinya ini terlihat kokoh dan besar ya. Kalau kita lihat pertama, kita lihat dari pernya. Nah, ini dari pernya, ini kalau kita lihat ini kokoh dan besar, dan diameternya dia lebar ya. Ini diameternya lebar. Nah, apa keuntungan dari per yang besar seperti ini? Kalau per yang besar itu yang pasti semakin besar dia semakin kuat ya, seperti itu ya. Lalu biasanya per yang besar seperti ini dia gunanya untuk menahan bodi yang berat, seperti itu. Innova kan dia kelasnya mobil besar dan berat, yang pasti harus pernya besar ya. Kalau ini pernya kecil ya pasti akan cepat rusak. Oleh sebab itu Innova dia pernya besar supaya dia kuat menahan bodi mobil Innova yang dia bodinya berat ya. Nah, seperti ini kalau kita ukur ya, ini sekalian saya menggunakan alat ukur biar enak ya. Kalau diukur seperti ini diameter pernya untuk Innova Reborn. Nah, ini ya diameternya dia 1,85 ya. Nah, ini kita bisa lihat 1,85 cm ya. Jadi diameternya dia 1,85 cm. Untuk ketebalan diameter pernya ini cukup tebal loh, segini loh tebalnya. Nah, ini cukup tegal, sangat tebal menurut saya ya, bagus, sehingga menyebabkan mobil Innova ini dia suspensinya kuat, jadi pernya nggak gampang melemah, seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat di tabungnya ini, kalau tabungnya ini ya menurut saya standar ya. Kalau pegangan pernya ini standar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita bisa lihat dari asnya ini, untuk Innova ini kalau menurut saya ini kecil, asnya ini kecil. Nah, ini asnya kecil ya, untuk asnya ini kecil.
Nah, untuk Innova, ya, pengalaman saya ya, untuk Innova itu memang suspensinya ini gampang bocor. Ya, untuk suspensi yang dalam biasanya itu di setiap 40.000 50.000 pasti suspensinya sudah lemah. Nah, ini sudah pernah saya ganti untuk suspensi saya ini di kilometer 45.000 sudah ngerembes. Yaitu karena apa? Menurut saya karena dia pipanya dia kecil. Nah, ini pipanya kecil dia sehingga tidak bisa menahan beratnya dari mobil atau kurang maksimal kinerjanya sehingga menyebabkan seal-sealnya itu cepat bocor seperti itu ya. Nah, itu kelemahannya. Untuk di Innova menurut saya untuk kaki depan yang paling lemah yaitu di shockbreakernya atau suspensinya. Ya, untuk bagian ini ya, absorbernya ya, bukan bagian pernya itu gampang bocor. Ya, oke, lalu untuk shock pasti ada penahan penyangganya. Nah, untuk penahan penyangganya ini dia ditopang atau ditahan oleh bodi rangkanya, ini besi ini ya, besi ini rangka leader frame ya sampai ke depan sana. Ini yang menyangga atau menahan suspensinya ya. Kalau kita bisa lihat di sini, dia ini kan dilas. Nah, ini semua dilas si paten. Nah, dilas nggak ada baut-bautan, jadi ini yang megang shock ini nggak ada baut-bautan. Jadi ini dilas disatukan langsung dengan bodi rangkanya, leader frame-nya ya, sehingga kuat ya. Jadi untuk main shocknya ini, shocknya main mantul-mantul itu ditahan oleh leader frame-nya, bukan dari tahan bodi atas ya. Kalau beda dengan mobil yang monokok, kalau monokok itu dia bautnya ini suspensinya itu sampai nempel di bagian bodi mobil atas ya, seperti itu. Jadi menurut saya rawan jebol ya. Jadi kalau kena hentakan terlalu keras takutnya jebol bodi atasnya untuk mobil yang monokok seperti di Expander saya, seperti mobil-mobil zaman sekarang. Bahkan Innova itu juga monokok sudah. Jadi untuk suspensinya dia ditahan oleh bodi atas seperti itu ya. Lalu platnya ini yang megang ini juga, nah ini juga tebel ya. Ini tebel sekali ya, bagus, tebel sekali ini. Untuk platnya ini tebel. Kalau kita ukur untuk ketebalan platnya ini, nah ini ya, kita ukur untuk ketebalan platnya. Di sini bisa ketemu di 0,4 mili untuk ketebalan platnya. Nah, ini ya. 0,4 mili ya untuk ketebalan platnya. Ini cukup lumayan tebal, hampir setengah senti ya. Ini untuk ketebalan bagian plat untuk megang yang suspensinya. Oke, setelah tadi kita bahas dari suspensinya, dari dalam suspensinya, pernya, dalamnya, absorbernya, dan bagian pemegang nyangganya ini, kita bisa simpulkan untuk suspensinya dia ini sangat kokoh sekali, sangat kuat sekali. Kita bisa lihat dari pernya dan dari pemegang suspensinya. Oleh sebab itu, untuk Innova Reborn di bagian suspensinya jarang sekali ada kendala, mungkin ya hanya bocor-bocor aja untuk usia pemakaian aja. Seperti itu ya, untuk bunyi-bunyian di suspensi nggak ada ya. Seperti itu. Lalu kita langsung ke bagian bawah. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ini adalah arm atas ya. Biasanya untuk mobil-mobil monokok atau Avanza yang monokok dan mobil-mobil Expander ya, itu dia armnya hanya bawah aja sini. Ya, untuk di Innova Reborn dia double atau yang bisa dinamakan diartikan itu double wishbone. Sepertinya dia lengan armnya itu ada dua. Nah, ini adalah lengan ayun bagian atas. Ya, kalau kita bisa lihat di sini, ini kokoh sekali ya. Ini besinya bukan sembarang kita tipis, kita bilang besi tipis. Ini tebal sekali, kita bisa lihat platnya. Ini tebal ya. Nah, ini tebal sekali kalau kita ukur. Ini untuk ketebalan platnya. Nah, ini ya. Nah, ini ketebalan platnya sama dengan ketebalan yang suspensi plat atas, yaitu 0,45. Untuk ketebalan platnya ini sangat tebal sekali, bagus sekali ya. Oleh sebab itu jarang sekali untuk arm ini ya, memang jarang sekali patah ya. Paling-paling ya bagian bushing armnya ini yang mengalami keausan, jadi harus diganti bushing armnya. Tapi ini jarang sekali. Ini mobil sudah di 49.000 km, tidak ada masalah dengan karet-karet bushing armnya ya. Lalu di sini untuk ball joint-nya ini juga, nah ini ball joint-nya cukup lumayan besar ya. Ini besar ball joint-nya sehingga dia lebih kuat ya untuk menahan beban seperti itu ya. Oleh sebab itu ini dia juga di bawah ini juga ada arm bagian bawah. Kita bisa lihat ini jarang, ini tebal sekali. Ini tebalnya sama dengan yang atas. Kalau kita ukur di sini, nah ini 0,4. Nah, 0,4 ya untuk ketebalan platnya ini. Nah, ini tebal sekali. Ya, ini tebal sekali. Ini tebal sekali, bagus sekali, dan harusnya kalau tebal seperti ini ya dia kuat ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini bagian bosnya juga, ini bagian karet-karetnya juga nggak pernah ada masalah. Sudah 49.000 km ini tidak ada masalah. Ya, ini untuk plat bawah. Lalu ini stoppernya. Jadi ini
gunanya untuk menahan, misalkan nanti mobilnya jeduk, dia akan ditahan oleh karet stoppernya ini ya. Dan ini karet stoppernya juga masih oke, masih bagus ya, seperti itu. Dan untuk penahan suspensi dan roda untuk Innova Reborn dia double ya, sekali lagi dia double, jadi ada arm atas dan arm bawah ya. Lalu join-joinnya, ball joinnya ini besar-besar semua ya, sehingga untuk kaki-kakinya dia kokoh. Nah ini ya ball join yang bawah, nah ini dia besar-besar semua ya. Oke, lanjut kita ke bagian ini ya. Nah, ini pipa dari stabilizer. Kalau saya lihat di sini, ini pipanya besar ya, ini besar sekali. Dan ini tebel, ini bahkan saya ketuk seperti ini dia nggak bunyi nyaring ya, ini berarti tebel. Nah itu ya, dek ya, nyaring tebel. Dan kalau kita bisa lihat dia di sini, untuk pegangan dari link stabilizernya juga dia tebel ya. Nah ini tebel ya, memang menyesuaikan dengan besarnya, menyesuaikan dengan besar mobilnya ya. Kalau mobilnya semakin besar, dia pasti akan semakin besar untuk komponen-komponen kakinya, seperti itu ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk bagian ini, tabung stabilnya ini kalau saya ukur dengan sekakmatnya ini, dia di 3 cm ya. Ini di 3 cm untuk ketebalan, ini luar biasa tebal sekali dan pastinya kokoh. Oke, selanjutnya kita bahas dari bagian ini ya. Ini bagian rak setirnya, ini bagian tirot end ya. Nah ini track end dan tirot end-nya. Ini kalau kita bisa lihat untuk ukurannya ini standar aja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Ini oke-oke aja. Dan selama saya pakai 49.000 km, ini tidak ada pernah ganti sama sekali untuk tirot end dan track end-nya ini, atau long tirotnya ini. Ini tidak pernah ada kendala, dan ini masih bagus. Untuk bagian karet bootnya juga tidak ada rembesan-rembesan uli, jadi masih kering ya, jadi masih oke lah. Jadi karetnya ini masih elastis, masih bagus ya. Memang untuk kaki-kaki ya kita harus sesuai cara berkendara kita ya. Kalau kita berkendaranya tidak ugal-ugalan, tidak lubang, tidak langsung kita sikat, kita langsung jalan kenceng, itu pasti kaki-kakinya lebih awet ya. Oke, setelah bagian tersebut kita lihat bagian sini ya. Nah kalau kita bisa lihat di sini, nah ini ya, dari sini ini kita bisa lihat ini link stabilizer. Nah ini ya link stabilizer, ini dari atas ini sampai ke bawah ini. Nah untuk link stabilizer ini memang dia sistemnya, dia model lama ya, jadi dia model tusuk sate seperti ini. Jadi bukan pakai ball joint di atas ya, dia masih model tusuk sate dan bagian bawah sudah ball joint seperti itu ya. Kalau sepengalaman saya, kalau untuk model link stabilizer yang tusuk sate sini itu awet sekali. Mungkin yang kertas yang rusak bagian karetnya ini ya. Berhubung ini karetnya sudah saya ganti dengan merek sebelah, bukan merek dari orinya, ini jauh lebih awet karena dia menggunakan bahan poliuretan ya, bukan bahan karet biasa, sehingga tidak bisa rusak, tidak bisa pecah seperti itu. Nah, untuk ball jointnya ini selama 49.000 km ini masih bagus, masih sepan, tidak ada kerusakan kocak oblak sama sekali, seperti itu ya. Oke, itu untuk bagian kaki-kaki depan kita sudah bahas tadi. Lalu untuk bagian cakramnya juga kurang lebih ya sama dia seperti ini ya. Ini juga cukup lumayan tebal dan ini kokoh ya, tidak kocak sama sekali. Dia pakai 2 baut yang megang bagian kaliper cakramnya, dan untuk ketebalan pinggiran cakramnya juga lumayan tebal. Yang tebal ini ya. Nah, seperti ini ya. Itu untuk bagian kaki-kaki depan yang sudah kita bahas tadi. Untuk bagian suspensinya kita bisa lihat tadi ini kokoh sekali, oke sekali. Bagian penyangga pemegang suspensinya juga oke. Lalu bagian armnya ini yang atas dan bawah ini tebel bagus ya, double wishbone. Jadi untuk menyangga, untuk menahan suspensi dan roda dia bisa double, sehingga kaki-kakinya untuk armnya dia kerjanya bisa saling menopang lah. Jadi tidak satu sisi saja, yang biasanya dia arm kan dia bawa aja. Yang sering terjadi armnya yang gampang jebol ya, karena satu aja. Karena di Innova itu 2 double ya. Lalu untuk bagian pipa stabilisnya juga kita lihat tadi tebel ya, 3 cm ketebalannya. Lalu bagian ini rack and tirot end-nya juga ini kalau menurut saya standar aja ya. Untuk bagian stabilisernya juga ya. Ini untuk bagian kaki depan. Sekarang kita lihat untuk bagian kaki-kaki belakang. Oke, selanjutnya ini sudah saya lepas untuk bagian roda belakang ya. Kita bisa lihat untuk kaki-kaki untuk di bagian roda belakang di sini ya. Yang pertama kalau kita bisa lihat di sini ya. Ini yang kokoh sekali. Ini adalah sasis atau leader frame-nya dari Innova ya. Ini adalah salah satu
pendukung untuk kaki-kaki Innova itu mengapa dia kuat ya, dan sisnya ini tebel. Nah, ini dia yang keunggulan dari Innova Reborn maupun Innova yang lama atau Innova dari tahun 2005 sampai tahun 2000 sebelum Scenic. Itu ini yang menjadi keunggulannya, dia rangkanya masih leader frame. Ya, kelebihan dari leader frame dia jauh lebih kuat daripada monocoque ya. Nah, oke, langsung aja untuk kita bahas di sini untuk bagian suspensinya. Lagi-lagi untuk suspensi dia disangga dan dipegang dari rangka bodinya ya. Jadi ini langsung dipegang oleh rangka leader frame-nya, sehingga apa yang terjadi yaitu suspensinya pastinya dia lebih kuat. Ya, dan di atas di ini kan dia tidak ada support shock-nya. Ya, beda kalau dengan mobil-mobil yang kelas monocoque, dia ada karet support shock-nya di atas. Nah, ini tidak ada ya. Untuk bagian pernya ini juga kita bisa lihat ini cukup lumayan besar ya untuk pernya, sehingga untuk keawetan dan keempukannya itu tetap terjaga, sehingga nggak lemes pernya. Ini kalau kita lihat di sini saya ukur untuk ketebalan pernya ini sekitar 16 mili ya, jadi sekitar 1,6 cm untuk ketebalan pernya. Nah, ini 1,6 cm dan cukup tebal sekali ya. Seperti ini untuk bagian pernya, suspensi pernya. Lalu untuk suspensi absorbernya, nah kalau suspensi absorbernya atau suspensi untuk penahan kejutnya ini, dia ini untuk ukurannya menurut saya tidak besar. Dia kalau menurut saya untuk mobil sekelas Innova yang besar ini terlalu kecil ya. Ini terlalu kecil, dan ini juga sering terjadi yaitu bocor pada bagian suspensinya, hanya rembes saja ya. Kalau untuk masalah gelodak-gelodak bunyi-bunyian untuk dari suspensi ini tidak pernah ada ya. Jadi dia hanya rembes saja. Nanti kalau sudah bocor biasanya sudah mulai melemah untuk suspensinya, mentul-mentulnya itu sudah terlalu empuk, terlalu ngayun ya, sehingga bikin mobil itu terlalu empuk, terlalu ngayun biasanya kalau rembes ya. Ini juga sudah pernah saya ganti di 45.000 km, sekarang di 49.000 km ya. Ini bagian suspensinya, untuk pernya oke, dia penyangganya dipegang oleh leader frame. Lalu untuk bagian absorbernya ini yang menurut saya terlalu kecil dan sering sekali terjadi bocor ya. Ini kelemahannya ya. Oke, itu dari suspensinya. Lalu kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga ada stabilisernya. Jadi mobil Innova ini dia ada stabilisernya sebenarnya bawaannya, tapi stabilisernya dia modelnya seperti ini ya. Jadi ini stabiliser dia pegang ke leather frame. Lalu di sini stabiliser dia ditahan oleh gardan. Nah, ini bagian as gardan ya. Jadi ke sana ini bagian gardan. Untuk penggerak roda belakang ya, dia pasti ada gardannya seperti ini. Jadi untuk link stabilisernya ini ditahan oleh gardan, dan dia ditahan oleh leather frame. Ya, lagi-lagi ditahan oleh leather frame yang sangat kokoh ini sekali. Dan di sini tidak ada pernah ada kendala, misalkan tiba-tiba pipanya ini patah jadi dua, nggak pernah ada ya. Kecuali bagian bosnya, asnya ini dia lengkes seret, saat gerak dia tidak bisa gerak ya, bisa patah. Tapi selama ini oke-oke aja, nggak ada pernah masalah, dan karet-karetnya ini masih bagus ya. Ini masih elastis, masih bagus. Jadi masih gerak-geraknya itu elastis, dan tidak ada pernah ada bunyi-bunyian sama sekali pada bagian link stabilisernya ini. Masih oke sekali ya, selama sekarang di 49.000 km ya. Menurut saya ini adalah salah satu yang menyebabkan untuk mobil Innova itu stabil daripada Fortuner Pajero, yaitu ada link stabilisernya seperti ini. Yang modelnya ini lain daripada Fortuner Pajero ya. Fortuner itu nggak ada seperti ininya, nggak ada link stabilizer yang dari belakang ke depan seperti ini, apalagi Pajero nggak ada. Dia hanya link stabilizer kecil ya, jadi dia megang sini aja kecil seperti itu ya. Lalu di sini ini ada karet stoppernya juga masih oke, tidak ada pernah masalah sama sekali ya. Ini masih jeduknya masih oke lah, ini masih empuk karetnya, masih bisa main seperti itu ya. Lalu untuk bagian di sini kita bisa lihat ini bagian penyangga pernya, ini armnya ini juga platnya tebel ya. Ini masih oke, tebel sekali ya, sehingga untuk armnya ini tidak pernah ada kendala. Misalkan bunyi-bunyian pada armnya, bunyi kriat-kriat atau apa, itu tidak pernah ada kendala sama sekali, dan masih oke, nggak ada oblak sama sekali ya. Seperti itu. Ini platnya kalau saya ukur untuk ketebalan platnya ini lumayan tebal ya. Nah, ini kalau saya ukur ya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 0,4 ya, sama dengan yang megang pir yang depan tadi. Ini 0,4. Nah, ini bagian plat yang megang pirnya ini. Ya, seperti itu. Lalu di bagian sini juga ini bagian yang megang stabilizer strut barnya. Nah, ini ya.
Bagian stabilizer strut barnya ini juga pipanya cukup tebal sekali, cukup besar dan diameternya tebal ya, besar. Dan kalau saya ukur ini ya, saya ukur ini 3,8 cm ya untuk ketebalan dari pipa strut barnya ini ya. Dan pipa strut bar ini juga dipegang lagi-lagi oleh rider frame yang kokoh seperti ini. Sebab itu mengapa untuk kaki Innova baik depan untuk belakang itu kuat sekali ya. Untuk yang sebelah kiri sana untuk belakang sama aja, untuk yang sebelah kanan belakang sini ya. Dan sini juga ada gardanya ya, ini penggerak roda belakang. Nah, ini ada gardanya ya, untuk gardan juga tidak pernah ada masalah sama sekali. Oke, sekarang kita lihat rangka bagian bawahnya. Kan saya tunjukkan bagaimana rangka dari mobil Innova Reborn ini. Oke, sekarang saya berobos ke bawah ya. Nah, kita bisa lihat tadi untuk bagian kaki ke depan kita sudah bahas ya. Sekarang kita bahas rangka di bawah bodinya ya. Kalau kita bisa lihat di sini untuk bagian arm tadi, nah ini dia dipegang oleh rangka ini ya. Nah, ini rangka melintang sampai bagian sebelah arm depan roda sebelah kiri. Dan rangka ini dia ditahan oleh rangka utama leader frame ya. Nah, ini kita bisa lihat rangkanya itu sampai ke depan sana, sampai naik ke atas ya. Lalu di depan sana juga dia sampai di depan sana. Ini ada rangka lagi menuju sampai ke depan ke bagian radiatornya. Nah, ini ya, ini ke depan sampai ke bagian radiator rangkanya. Nah, ini sangat kokoh sekali, ini sangat tebal sekali, bagus sekali. Nah, ini ya, jadi untuk armnya ini ditahan oleh rangka yang dari sebelah kanan ini sampai nyambung sampai ke sebelah kiri, dan ditahan oleh rangka utama yaitu leader frame-nya. Dan ini rangka leader frame-nya, kalau kita bisa lihat. Nah, ini ya, ini tebal sekali, besar sekali. Ini 1 kilo seperti ini loh, ini tebalnya. Ini sangat tebal sekali. Ini ada kalau 20 cm ya, lebih sekira 25 cm ya, ini tebalnya. Ini dari bawah ke atas. Oleh sebab itu kenapa untuk Innova itu kaki-kakinya kuat ya. Nah, ini ya, tebal sekali ya. Lalu di sini sebentar. Nah, di sini rangka dari sebelah kanan sini dia disambung lagi oleh baut sini oleh rangka ini yang besar tebal ini sampai ke rangka utama leader frame yang sebelah kiri ini. Nah, ini ya, dia ditahan lagi oleh rangka di sini ya, seperti ini. Dan pastikan untuk baut-bautnya juga pastikan bagus kenceng ya, supaya kayak nggak gerak. Dan rangka ini juga dia memegang bagian transmisi. Jadi ini bagian transmisi ya, bagian transmisi yang disalurkan ke belakang ke gardan ini juga ditahan oleh rangka ini ya, seperti itu. Nah, ini saking kuatnya dia bisa nahan bodi, bisa nahan transmisi juga. Jadi diandalkan seperti itu oleh Toyota ya. Dan ini seperti ini rangka. Nah, ini sampai ini kiri sini. Ini rangkanya ini nyambung terus sampai ke belakang ya. Nah, ini nyambung terus sampai ke belakang untuk bagian rangkanya. Nah, ini ya, sampai ke belakang sini, sampai ke belakang sana dia memegang arm bagian suspensi yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, ini dipegang lagi untuk rangkanya dia megang. Lalu untuk di bagian belakang sana, nah itu dia ada gardan ya, dan itu gardannya. Nah, seperti ini sampai kanan sana dia ketemu rangkanya lagi, itu arm, dan di sini rangkanya sampai ke sebelah kiri sini nyambung terus ya. Jadi rangkanya dia ini seperti dipaten ya. Jadi rangka depan, tengah, belakang itu saling terhubung semua. Jadi untuk kekuatannya dia benar-benar menyangga. Misalkan ada beban berat di paling belakang, itu bisa disangga oleh semua sisi dari rangkanya ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk rangkanya ya, seperti ini. Lalu untuk bagian belakang ya, ini bisa kelihatan nggak ya. Nah, ini untuk bagian belakang ini juga ada rangka lagi. Nah, ini ya, rangka itu dari sebelah kiri sini itu terus sampai gabung ke sebelah kanan. Lalu untuk yang belakang lagi itu ada rangka lagi, dia menghubungkan bagian kiri, rangka sebelah kiri yang bagian suspensi absorber itu sampai ke sebelah kanan sana. Nah, kelihatan ya ketutupan tangki. Nah, seperti itu ya untuk kaki-kaki bagian bawah atau rangka di Innova Reborn ya. Ini kita bisa lihat ini ya, rangkanya ini terus dari sini. Nah, ini ya, ini sampai ke depan sana. Lalu di sini ada tengah rangka. Nah, ini yang dinamakan rangka leader frame yang sangat kuat sekali
Biasanya rangka-rangka mobil seperti ini itu digunakan untuk mobil besar-besar seperti truk ya, seperti mobil untuk membawa berat seperti L300, truk untuk pickup seperti itu dia pakainya leather frame karena dia jauh lebih kuat daripada monokok. Nah ini kalau dari sebelah belakang ya, dan ini untuk rangkanya ini sampai di belakang sini ya, dan ini ke sini, lalu bagian depan sana yang tadi saya jelaskan di video. Lalu ini ya rangkanya yang terhubung dari kiri sampai ke kanan. Ini terhubung rangkanya untuk leader frame-nya. Nah ini ya rangkanya, ini sampai sini, dia ke sana, lalu ke tengah situ. Nah itu ya ke tengah. Nah ini sampai terhubung ke bagian sebelah kiri lagi tadi sana. Nah seperti itu ya. Lalu ini bagian gardanya juga terlihat kokoh sekali. Untuk yang bagian kerangka bagian sampai belakang ya. Oke, setelah bagian belakang ini kita bisa rangkanya nyambung lagi sampai ke bagian depan ya. Tadi bagian tengah kita sudah bahas di sana. Lalu untuk bagian depan juga ini untuk penyangga pemegang radiator. Ini ditahan oleh rangka ya. Ini yang terhubung langsung juga ke rangka bagian utama tadi leather frame-nya. Dan ini nah ini ya ada besinya lagi untuk megangnya sampai ke sana panjang ke belakang ya. Lalu ini ada dua double besi yang megang. Oleh sebab itu kenapa untuk Innova itu kuat sekali ya kayak kakinya. Nah itu ya terhubung ke bagian rangka yang depan, yang megang bagian arm bawah kanan kiri ini terhubung ya, jadi saling menahan, saling menguatkan ya. Jadi misalkan ada beban berat di depan, suatu tumpuan di depan, maka yang bagian tengah juga ikut menahan seperti itu. Begitu pula tuh bagian belakang, maka bagian tengah juga menahan. Jadi sama-sama bisa menahan, jadi bisa dipastikan untuk kekuatannya sangat bagus sekali. Oke, itu tadi ya kita sudah lihat dan bahas untuk bagian kaki-kaki di Innova Reborn ini. Kenapa Innova Reborn itu kaki-kakinya dia sangat kuat sekali ya, jarang sekali ada kendala bunyi-bunyian geluduk-geluduk, gelodak-gelodak, itu jarang sekali, dan kaki-kakinya tuh kokoh. Kita bisa lihat tadi untuk bagian roda depan, kita lihat bagian armnya dia double, lalu bagian suspensinya dia besar, lalu bagian stabilisernya pipanya juga besar, plat-platnya juga besar, lalu bagian join-joinnya, ball joinnya juga besar ya, sehingga itu yang menyebabkan kaki Innova ini dia kokoh, kuat, bandel ya, jarang sekali mengalami kerusakan ya, seperti itu ya. Lalu kita bisa lihat tadi untuk bagian roda belakangnya juga kita bisa lihat bagian suspensinya, kita bisa lihat suspensinya juga tebal, besar ya. Lalu bagian arm-armnya yang megang suspensinya dan gardanya itu dia besar, tebal ya, lalu busing-busingnya juga tebal, lalu bagian stabilisernya juga cukup lumayan besar untuk pipanya, dan karetnya juga besar, sehingga itu juga yang mendukung Innova ini bagian kaki belakang juga kuat, awet ya, seperti itu ya. Memang kalau menurut saya untuk kelemahan di Innova ini hanya satu, suspensinya yang terlalu kecil sehingga cepat gampang bocor ya, bukan cepat bocor tapi gampang bocor. Tapi biasanya di 40.000 atau 50.000 itu akan ngembes ya, rembes. Tapi sebenarnya untuk di kilometer seperti itu tuh wajar ya, untuk Innova sudah suspensi sudah melemah, wajar. Dan suspensi orinya pun nggak mahal ya, cukup murah sekali ya, paling depan belakang itu sekitar 2 jutaan lah, seperti itu ya. Kalau depan aja 1 jutaan, kanan kiri satu set, seperti itu ya. Untuk part Toyota itu tidak ada yang mahal ya, dia murah sekali ya, seperti itu. Lalu kita bisa lihat tadi untuk jadi dari rangkanya juga, dari rangka tengah juga kita bisa lihat tadi saat saya ngolong tadi di bawah, kita bisa lihat rangkanya, rangka utamanya juga besar, lalu dia rangkanya sampai ke belakang, dia bisa megang bagian belakang juga, lalu ke depan juga kita bisa lihat tadi rangkanya itu cukup kokoh sekali ya. Jadi kesimpulan untuk Innova Reborn ini yang katanya orang-orang kaki-kakinya kuat itu menurut saya benar, 100% benar ya, karena didukung oleh kaki-kaki yang memang dia part-partnya itu berkualitas, plat-platnya tebal dan semuanya itu berkualitas ya, dari busingnya dan segala halnya yang berhubungan dengan kaki-kakinya. Oke, sekian aja video dari saya, itu tadi yang membahas kita lihat langsung untuk kaki-kaki di Innova Reborn, baik depan, belakang, dan rangkanya bawah, tengah, belakang, sampai depan. Oke, sekian aja video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Yang masih bimbang, masih ragu Innova itu kuat apa gak kaki-kakinya, saya jamin untuk kaki-kakinya top. Oke ya, terima kasih, salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.